Ya, ya, Nah, oke. Ya, satu sisi Wintermar ini sendiri, ini kan memang high beta ya. Memang ya, satu sisi dia pasti kecipratan, growth-nya pasti ada, tapi sisa satu sisi bisa sustain apa enggak dengan size perusahaannya dia. Karena kan ya. kadang perusahaan yang middle tiba-tiba kebanjiran order yang di luar kapasitasnya dia, kalau dia nggak well managed, itu malah bisa bocor di mana-mana tuh. Ya, ya, setuju, setuju. Top Nah, ini line-nya juga growth, pentingnya. bottom line-nya Ya, bisa jadi jalan di tempat gitu kan. betul. Nah, makanya kadang-kadang revenue menggembirakan, laba bersih mengecewakan, bro. Itu sering terjadi. Karena ada Yes. beban beban aneh-aneh yang ini kayaknya nggak pernah dikomunikasikan. Ada beban kayak begini, depresiasi lah, Benar, financing benar. cost lah, apalah segala macam, OPEX lah. Nah, itu makanya sulitnya menganalisa laporan keuangan itu ya teman-teman ya. Revenue mungkin bisa diproyeksi. Cost itu yang kadang-kadang muncul tanpa kita expect. Cost itu kayak Nah, siluman tuh. iya, Siapa yang betul, betul. nyangka employee cost tiba-tiba bisa 2 kali lipat didoit gitu kan. Masih ya bro ya, tetap doain. Iya, iya, Nggak iya. apa-apa, Nah, kita positive thinking, semua baik adanya. Itu time iya. frame-nya pas, buyback-nya dia masih sedikit gitu kan. Harusnya hari ini terakhir, harusnya besok kalau lanjut pengumuman nih bro. Kan selesai 6 Juni nih. Benar, benar. Iya kan? Baru kepake Benar. 270 M, masih sisa Ya, 200 M. itu dengan asumsi langsung hitung NI semua berarti ya bro ya. Bisa dibilang di Iya. side buyer, di buyer side ya. Oke, Ha-ha. nah ngomong-ngomong kapal ya teman-teman ya. Itulah kenapa pentingnya teman-teman harus research well juga ya. Maksudnya ketika ngeliat sektor kapal. Karena gini bro, apa kadang-kadang orang ngeliat sektor kapal dipukul rata aja semua bro. SMDR naik, emas naik, PSSI naik. Kenapa Sochi. Sochi nggak naik? Wintermar naiknya pelan, ya gitu kan? Apa segala macam. Jadi teman-teman bukan berarti punya kapal and then the business is same ya, karena kayak SMDR Temas tuh ngangkutnya barang lebih kontainer teman-teman. Makanya untung karena lagi tight supply kayak Kontainernya begini naik. gitu. Nah, jadi teman-teman harus lihat nih, jangan sama-sama kapal gitu terus dianggap sama semua gitu. Ya, akhirnya apa? Jadi salah kaprah. Mungkin bro bisa jelasin mungkin sedikit bro biar teman-teman juga paham nih. Karena gue lihat suka banyak yang suka salah kaprah. PSSI itu kapal apa? SMDR Temas, Koci, Wintermar, Logindo itu apa tuh bro? Jadi gini, kapal itu kan banyak ya. Ada kapal kita ngomong kapal angkut itu bawa kontainer gitu kan. Ada yang bisnisnya kapal tanker bawa oil. Ada yang bisnisnya kapal tongkang bawa batu bara. Yang bisa Ya, bawa nikel juga. Nah, ini kan kita harus tahu nih. Ya, at least kalau kita mau masuk jangan cuma lihat sektoralnya apa, emiten yang dimasuk sektoral itu apa aja gitu kan. Wah, itu nanti ya, sesat gitu kan. Kita harus tahu mereka ini asetnya apa. Lah kalau ya. kita mau ngikutin sentimen kontainer naik, kita hajar emiten yang isinya tongkang semua. Ya kelelep kapalnya. Iya, jadi Titanic semua bro kapalnya. Kalau kayak begitu. Ya luckily Iya, tongkangnya juga jalan karena banyak orderan nikel iya, sama batu bara gitu kan. Tapi bayangin iya. kalau tongkangnya itu nggak jalan karena batu bara sama nikelnya nyungsep. Itu bisa alfa Iya. dan omega loh resultnya itu. Mereka iya, betul, 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 betul. Nah, kayak kol lah bro ya. Yang naik kan sekarang kenceng kalori tinggi. Kalau kalori rendah, ya naiknya tapi nggak setinggi kalori tinggi. Nah, jadi itu juga penting tuh untuk teman-teman perhatiin. Kol nggak Benar. semua kol. Ada alasan kenapa ITMG itu naik tuh Yes. kenceng gitu dibanding Yes. kayak mungkin teman-temannya yang lain gitu, yang kayak Indika atau apa. Karena Indika memang batu baranya kalau kategorinya yang 4.200 tuh kalau teman-teman cek di ICI itu harganya bukan $400 ya teman-teman ya. Karena orang suka ngitung bro. Oh, Indi dia pikir call 400 juga bro. ITMG-nya gak segitu. Gimana cara dia Indika call 400 Ya, gitu kan? orang-orang Hmm, bingung kan, kenapa kok ITMG yang paling kinclong? Ya secara ITMG ini termasuk the biggest yang supply high calorie coal di atas 5.800 gitu kan. Jadi dia yang ya, paling menikmati kenaikan harga dan ekspor dia utamanya ke China. Jadi ya ya. pasti kotos-kotos kayak gitu. Betul Pasti dan betul betul dan Eropa pun kalau nyari kan kualitas kalori tinggi kan bro, bukan cari kalori yes, rendah gitu. Jadi yes. ya kecuali nih India nih berapa hari ini kan mau nyari coal ke Indonesia karena itu Nah, kemungkinan besar kalori rendah. India 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 kayaknya nggak bakal beli yang tinggi-tinggi gitu kan kalorinya. Oke. yang Nah bro kalau kecipratan hmm, India hmm, itu ya Indi, ya Adaro, nggak ada bumi ITMG yang jelas. Sama lah bumi kayak PLN kita lah, PLN kita mana kecipratan.
kalori tinggi. Nanti meleduk malah PLTA-nya. PLTU-nya meleduk Iya, semua iya, nanti iya, kita iya. kalori tinggi. Iya, iya, benar-benar. Nah, bro, kita juga ngeliatin ya, maksudnya selama 1 bulanan terakhir ini ya, itu tuh bukan 1 bulan, mungkin 2 bulan terakhir ya, gue mulai ngeliat banyak saham-saham kayak yang benar-benar valuasinya murah tuh pada mulai naik semua. Itulah, ini kenapa orang bilang, oh, banyak saham naik gitu. Iya, tapi liquidity-nya tuh beda. Kita nggak bisa samain kayak liquidity 2020 pada saat zaman Yes. Antam, BRIS, KF, itu liquidity bid offer kiri kanan tuh enak buat main Yes. gitu ya. 2021, Arto, BBHI, DMMX, dan all the rest itu liquidity-nya ada. Nah, berapa bulan ini kita kan ngeliat kayak Mulia, ya bro ya, terus juga Indorama, ya kan, MLIA, INDR, gitu kan, Lautan Luas juga kan, ya mungkin Yes. beberapa juga Suparma, gitu kan. Nah, barang-barang kayak gitu kan, pre-rate semua nih, dari PI yang kecil gitu kan, bahkan di harga sekarang pun PI-nya pun masih murah, dengan asumsi lagi-lagi teman-teman, kalau labanya sustain, gitu kan. Nah, Bapak ini sendiri ngelihat apakah memang di kondisi kayak sekarang, even grup Panin aja main bro, sahamnya gitu kan, belakangan ini Ya. gitu kan, Ya. apakah memang ini waktunya dengan inflation yang lagi naik kayak begini, apa bisa dibilang apakah mulai sekarang kita harus pivot? Nah ini Ades juga bener ya, naik juga. Apakah ya berarti ini waktunya value investing bekerja lagi gitu ya? Kita harus fokus cari yang PI-nya murah, karena kalau kita lihat 2 tahun terakhir PI murah nggak jaminan saham lo naik kan. Tapi tahun ini kayaknya kalau PI lo emang murah, di appreciate market gitu. Ya, kalau saya sih konsepnya gini ya. Hmm, Kondisi apapun yang kita lihat itu sebetulnya dua kan, earning dan ya, growth. ya, Yang kita lihat kan itu. Jadi kalau ada orang yang memilah-milah antara oh aku value, oh aku growth, hmm, saya agak kurang setuju karena ya, kita punya earning tanpa growth itu nothing, kita punya growth tanpa earning itu juga nothing gitu kan. ya, Kita punya earning kayak tadi ITMG 2018 peaking, tiba-tiba 2019 turun 50%. Apa artinya? ya, Kayak gitu kan. Kita punya hmm, growth. Wah, kita punya user gede, kita punya sales gede. Growth salesnya double digit, triple digit, tapi in the end nggak making money, malah rugi. Artinya apa? benar. Yang paling benar apa ya? Kita bisa create value, tapi kita bisa sustain. Itu yang harus kita Ya, cari. Nah, emiten-emiten kayak gini kan memang nggak semuanya liquid. Nah, ya, contoh nih, kayak tadi Panin Group. Panin Group itu selalu same old song gitu kan. ya, Ceritanya itu si Panin Bank mau dua, dijual. Nah, ya, ini sebetulnya sedikit cuplikan terhadap barang-barang PI murah lainnya. Kalau barang lu hmm, nggak liquid, salah satu kemungkinan lu exit gimana? Ya waktu perusahaan ini ada corporate action waktu dia dijual atau berganti kepemilikan. Contoh ya, Igar Kagio. Dulu Igar hmm, Kagio harga 200-an. Sampai akhirnya nggak ada orang yang appreciate, dia PI-nya murah, di bawah 4, sampai akhirnya apa? Dibeli sama Jepang gitu kan. Dibeli sama hmm, Jepang, tender offer di 750, udah. Akhirnya ya igarnya terapresiasi sendiri. Nah, hmm, ini yang bisa dibilang apa? Ya kalau memang market nggak bisa appreciate, ya for a moment kalau memang bisnisnya ini favorable dan ada growth, pasti ada big player atau mungkin ada pelaku industri yang akan appreciate. Tinggal kita ya, ini di sabar apa akuisisi, enggak? betul, Ya, betul, tinggal kita ini sabar apa betul, enggak untuk dapat ininya ya, dapat madunya gitu kan. Tapi kalau kita memang tipenya bukan tipe yang orang buy and hold, bukan tipe orang ngelong, ya barang-barang kayak gini kalian akan mati kutu gitu loh. Merasa barang ini apa ya, barang mati ya, suri nggak bisa lemot, ditradingin. ya, ya, Iya, lemot, dan ya, kita harus tahu juga barang-barang yang kayak gini dengan volume terbatas, ya pasti jualnya itu waktu rame. Waktu rame itu kapan? iya, Waktu ada orang yang blow up. Oh, bahwa barang ini murah dan tiba-tiba ada volume masuk. Contoh ABMM, gitu kan. ya, ABMM dalam kondisi normal, kita mau masuk, keluar masuk mungkin 500 juta udah susah gitu kan. Tapi iya, ketika kemarin rame, ya itu waktunya kita exit gitu kan. Kalau kita memang iya, punya gede ya, kalau kita udah kolek lama di bawah ya exitnya waktu kemarin sampai 3.000 kayak gitu kan. Ya, iya, jadi intinya sih
bukan masalah value, bukan masalah growth. Perusahaan yang akan diapresiasi dalam jangka panjang itu adalah perusahaan yang punya value dan punya growth. Iya, Kayak gitu. Ya betul. pinter-pinter kita lihat lah. Setuju. Kalau memang dia nggak ada flow, ya pasti ngandelinnya ya exitnya di corporate action. Udah gitu aja. Iya, Atau harus iya. creating flow. Caranya creating flow gimana? Ya harus dilihat orang. Dilihat orang gimana ya? Dengan harus banyak yang membicarakan. Perusahaannya harus sering pitching Iya. ke fund manager. Tapi kalau perusahaannya pasif, ngurusin cuma bisnisnya doang, IR-nya nggak jalan, ya mau PI semurah apapun selama nggak ada yang lihat, nggak ada flow, ya harapannya cuma exit di corporate action. Iya, iya, setuju. Karena baik lagi kalau fund manager tidak mengappreciate, nanti juga ada pesaing kalau ngeliat ini murah, diakuisisi juga kan ya bro ya, eventually Yes, appreciate yes, sendiri. Cuma ya nunggunya memang kita nggak tahu kapan gitu ya. Dan benar benar. yang tadi Bro Bernard bilang, beli saham kayak begini, belilah pada saat sepi. Ini ibaratnya kalau kondangan bro, lu datang pas belum ada orang, makan yang kenyang, pas pulang mumpung rame, jadi nggak ketahuan kalau lu keluar bro, udah keluar aja Iya, gitu. itu pas kan. Kayak begitu. Jadi Jadi nggak jangan menonjol kebalik ya gitu. teman-teman. Betul. Karena kebanyakan saham-saham kayak gini nanti kalau ramenya udah berakhir jadi sepi, turunnya jadi gampang. Nah, akhirnya kita mau jualan pun jadinya susah kan. Itulah kenapa biasa aset manajemen pun kita kalau jualan barang nggak liquid ya bro, memang bener dari dulu juga ngelakuinnya sama bro. Apa? Pas lagi rame, lagi tinggi-tinggi itulah ya kita keluar. Kalau nunggu pas peaking mah bayarnya udah nggak ada bro. Kalau kayak begitu kan, Benar, memang harus benar. Jadi kita memang nggak harus akan bisa exit di harga tertinggi. Kita harus sadar itu. Betul. Kalau kita mungkin Betul. bermain 1-2 lot, kita bermain 5-10 lot, oke lah kita bisa exit di posisi tertinggi. Tapi kalau kita mainnya udah skala yang gede, ya kita harus sadar diri lah. Lu mau ngebom di atas itu siapa yang makan gitu. Iya, benar, benar, benar. Betul banget, betul banget. Oke, bro. Nah, ini tadi kita udah ngomong soal komoditi ya. Maksudnya energi kita bahas lumayan ini. Nah, ini kan bisa dibilang ya menjadi sektor paling laggard nih mungkin selama berapa bulan terakhir ini kan ya mungkin sektor teknologi ya, bro ya. Ini bisa dibilang masih benar-benar belum recover lah. Dulu tuh Ya, bisa dibilang pada pengumuman funding apa langsung terbang gitu kan. Ya sekarang kalaupun ada ngomong apa soal tech, oh ya sudah gitu. Padahal ini tahun lalu bro, berita kalau di recycle di tahun lalu, waduh pasti langsung apalah semua jadi digital lah kayak begitu kan. Nah dengan kondisi kayak sekarang ya bro ya, kalau Bro Bernard boleh saranin orang, itu mungkin kalau untuk yang teknologi itu mungkin pickingnya itu kayak gimana dengan kondisi karena gini, kita mungkin sekarang kalau gue baca-baca juga, gue ngobrol-ngobrol juga, kita sekarang masuk ke structurally era di mana inflation tuh akan tinggi, ya kan? Maksudnya mungkin nggak akan 7% lah setahun, tapi definitely nggak bakal kayak dulu lagi yang susah banget mau di atas 2% gitu kan. Nah, jadi dalam kondisi kayak sekarang kita pilih mana gitu tech, apakah yang sudah profit tapi user growth-nya mungkin trajektorinya tuh turun, atau tetap bagaimanapun user growth dulu deh gitu kalau saya sih ya. user growth itu gampang dimanipulasi ya. Ya, oke. Jadi saya selalu lihat dari user growth itu ARPU lu berapa, Oke. average revenue per user lu berapa. Jadi lu bisa utilize user itu seberapa efisien gitu kan. Ini mungkin orang yang jarang hitung rasionya. Ya. Efisiensi utilisasi user gitu kan. Mhm. Nah, selama dia user growth-nya turun, tapi kalau dia efisiensi utilisasi usernya itu bagus, ARPU-nya naik terus, it's okay gitu kan. Karena by the time kan sama lah, kita kayak bisnis baru. Kita penetrasi market mungkin baru 10%, growth-nya kan bisa double triple digit gitu kan. Tapi ketika penetrasi kita udah gede dan mungkin kita udah dapat market share absolut, penetrasi kita udah nggak akan lagi ada growth untuk menambah new customer gitu kan. Berikutnya apa yang kita lakukan? Pasti kan kita diferensiasi produk. Produk, kita juga mungkin menaikkan harga produk. Itu tujuannya apa sih? Menaikkan revenue. Dengan revenue yang naik kan harapannya dari bottom line-nya juga bisa naik. Sama lah kayak saham tech. Kalau lu udah nggak bisa acquire more user, don't mind about it. You fokus ke gimana utilize your user.
Jangan hanya fokus cari user, tapi nggak bisa retain, nggak bisa retensi gitu kan. Apa Ya, artinya kita punya user gede tapi turnovernya gede? oke. Cari user itu kan bakar duit. Tapi kalau lu bisa dapat user 10.000, lu benar-benar fokus gimana cara 10.000 ini bisa jadi revenue, itu mungkin bakar duitnya lebih sedikit daripada cari new user terus. Jadi Hmm, kalau saya lihat sih perusahaan tech yang punya growth dari usernya menurun, selama dia masih bisa make money dan revenue-nya secara top line juga growth, why not? oke, Dan oke. kita juga lihat Oh, juga industrinya juga ya, penetrasinya seperti apa. Kalau memang dia sebetulnya penetrasinya juga masih belum dalam, alias dia masih belum dapat seberapa market tapi udah turun, ya berarti dia belum maksimum gitu kan. Tapi kalau kita ngomong in the name of e-commerce, penetrasi e-commerce di Indonesia itu kan udah 25% nih. ya. Which is room to grow itu udah nggak gede. Hmm, Jadi sangat wajar kalau mereka punya number of account itu juga nggak akan gede growth-nya. hmm, Sisa gimana caranya utilize number of account gitu sih. Dan juga ya. efisiensi cost. Yang paling saya sorotin Goto nih. Goto, Hmm, employee cost itu kalau dibagi jumlah employee, average salary itu 110 juta. hmm. Cara paling gampang Goto profit gimana? Ya maaf ya buat semua pegawai Goto, lay off. Iya, oke. Kenapa bisa jadi average salary-nya 110 juta? Karena di tech ini ada kebiasaan hijack dari satu startup ke startup lain. Yang namanya hijack itu kan high cost kan. Semua pengennya Hmm, cepet, gak ada yang pengen mupuk orang dari nol. Semua hijack. Ya, hijack pasti costly. Nah, sekarang kalau udah selesai, hasilnya hijacknya udah selesai, ya mereka harus berani cut. Apa yang terjadi sekarang layoff di startup ya, ini eventually expected. hmm, Karena mereka udah hijack mahal, itu tujuannya akselerasi. Ketika akselerasi hmm, udah tercapai, ya sorry to say, efisiensi. Jadi hmm. fokus. Kayak gitu. Jadi, Oke. nah, kalau yang model-model startup yang masih rugi, selama mereka ada rencana efisiensi ke depan, itu bisa dilirik. Tapi kalau mereka udah rugi tapi nggak ada efisiensi, itu namanya nggak tahu diri gitu kan. Hmm, Nah, itu hmm, yang hmm, agak berat hmm. tuh. Mereka harus find the way out lah. Lu udah gede, lu tapi tetap rugi. Lu mau satisfy investor gimana cara? Nah, itu yang bakal akan Ya. diapresiasi orang. Dan Hmm, yes, ini kondisi lagi, tech-nya lagi sepi. Ini cap-cip-cup kembang kuncup, kita cari-cari mana yang memang ada potensi dan memang dia murah. Nggak usah cari tech yang aneh-aneh, karena yang tech yang bener aja murah gitu kan. hmm, Jadi nggak usah cari tech oke. yang aneh-aneh, cari tech yang bener. Seperti teori kita di bumi, kalau 5% portfolio bisa backer 5 itu kan bisa sumbangsi 25%. Kita kasih Ya. tech ini katakanlah 10-15% lah. Kita cari tech-tech yang memang high conviction, yang udah ada Hmm, result, ya kayak kita seeding startup lah, taruh dulu, diemin. hmm, ya. Kita lihat jadi apa Ya. sih 3-4 tahun lagi. Kalau memang ternyata turun 50%, kan kita cuma hurting 7,5% portfolio. Betul, Kalau kita masih 15%. betul, Tapi kalau betul, misalkan jadi betul. kali dua, kita dapat 15% portfolio loh. Iya, Dan betul, ini low betul. base. Iya, Gitu. iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Nah, bro, oke. Mungkin dari teks sekarang kita pindah sedikit ya ke properti. Karena gue notice nih, berapa hari Yes. ini big cap property diem, ya. Yes. Tapi yang small cap propertinya, yang kecil-kecil, yang bener-bener tuyul-tuyulnya nih main semua nih gitu kan. Yang kecil-kecil. Nah, bisa dibilang fenomena apa nih bro? Karena biasanya kan yang gede dulu main. Baru yang kecil biasa kan akan nyusul. Nah ini kebalikan nih. Yang gedenya diem, yang kecilnya yang main. Gini, rata-rata emiten properti kecil yang main ini sentimennya PBV murah.